dan selamat hari Minggu buat seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada. Pada kesempatan ini, satu rasa syukur yang tidak pernah kita lupakan, kita akan sampaikan kepada Tuhan atas segala kebaikan yang Dia berikan bagi kita. Dia izinkan kesempatan ini untuk boleh kita pakai, untuk dapat merenungkan firman Tuhan yang akan kita sampaikan di ibadah KKR GBKP di minggu ini. Saudaraku, ada baiknya kita meminta kekuatan kepada Tuhan agar senantiasa pelayan-pelayan KKR dimanapun berada dapat dipimpin oleh Roh Kudus untuk menyampaikan suara kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami boleh ada di tempat ini. Ada kesempatan untuk dapat menyampaikan firman-Mu buat adik-adik kami. Pimpin seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan. Mampukan pelayan KKR untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di ibadah KKR kita di minggu ini dari kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya ia pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan di ibadah KKR di minggu ini dengan tema Samuel mendengar. Shalom dan selamat hari Minggu buat seluruh anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah baik di semua kelas, batita, balita, anak kecil, anak tanggung dan remaja. Satu hal yang diingatkan melalui firman Tuhan ini adalah sosok seorang Samuel. Seperti kita tahu, yang pertama siapakah Samuel ini? Samuel adalah anak Elkana dan Hana. Sejarah ataupun riwayat kelahiran Samuel ke dunia ini, bagaimana Hana, seorang perempuan yang sudah tua renta, lama sekali menemui anak dari buah perkawinannya dengan Elkana. Ketika Hana berdoa kepada Tuhan, dia selalu setia datang ke bait Allah. Satu hal yang dinazarkannya adalah ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi dia untuk memperoleh keturunan, saatnya nanti dia akan persembahkan di bait Allah. Singkat cerita saudaraku, Hana, Tuhan berikan kesempatan untuk mengandung seorang anak. Dan anak itu dinamai dengan Samuel. Samuel ketika sudah berhenti menyusui, dia dihantarkan ke bait Allah untuk dibimbing oleh Imam Eli sesuai dengan nazar daripada Hana. Apa yang terjadi bagi perkembangan Samuel kecil?
Dia bertumbuh di rumah Allah, dia bertumbuh dan selalu mengikuti arahan Imam Eli untuk membentuk siapa dirinya yang sudah dinazarkan oleh orang tuanya bagi Tuhan. Kita melihat bagaimana pertumbuhan Samuel. Sejak kecil dia selalu dibimbing dan dibina oleh Imam Eli yang setia mendampinginya. Tentu beberapa karakter yang bisa kita lihat dari penampilan Samuel adalah, yang pertama, dia adalah anak yang patuh. Dia adalah anak yang baik. Dia adalah anak yang penurut. Ini boleh kita lihat di dalam perikop kita di minggu ini, bagaimana ketika Tuhan sudah merasa saatnya Samuel ini dibekali, ada 3 panggilan yang dia berikan kepada Samuel. Tapi karena dasarnya Samuel ini menggantungkan hidupnya hanya kepada Imam Eli, apapun yang dia dengar selalu itu perkataan dari Imam Eli. Ketika Tuhan memanggil, menyebut namanya Samuel, Samuel sampai 3 kali. Tapi yang selalu mengiang di telinga Samuel adalah suara Imam Eli. Kenapa demikian? Begitulah dia ketergantungan hidupnya kepada Imam Eli. Begitu dekatnya dia dengan Imam Eli. Begitu patuhnya dia menghargai, menghormati Imam Eli. Sehingga walaupun dia tidur nyenyak ketika panggilan itu ada, dia langsung bangun dan berlari menghampiri Imam Eli. Itulah bentuk karakter yang terbaik yang bisa dia persembahkan di hadapan Imam Eli. Tapi Samuel bertumbuh terus seiring dengan berjalannya waktu. Tuhan memiliki kehendak dan rancangan bagi diri Samuel. Saatnya Samuel Tuhan panggil untuk dibekali. Saatnya Samuel akan bertumbuh dalam iring-iringan penyertaan Tuhan. Saatnya Samuel menerima tugas yang akan Tuhan berikan kepadanya. Sehingga ketiga panggilan yang ketiga itu datang, Eli baru memberikan jawaban kepada Samuel. Jika Tuhan memanggil kamu, katakanlah seperti yang ayat 9 sebutkan di perikop kita ini adalah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu mendengar. Itu adalah arahan Imam Eli untuk yang harus dilakukan Samuel. Apakah Samuel melakukan apa yang dituntut oleh Imam Eli? Pasti. Imam Eli menuntun Samuel untuk dapat mendengarkan suara Tuhan di dalam hidupnya. Artinya sebelum dia menyatakan, berbicaralah Tuhan, hambamu mendengar, dia sudah diberikan pengarahan dan penjelasan oleh Imam Eli. Bekalnya untuk menerima perintah Tuhan bagi hidupnya sudah dibekali oleh kehadiran Imam Eli bagi kehidupan Samuel. Saudaraku, di hari Minggu ini, melalui firman Tuhan ini, kita bawa adik-adik kita. Bagaimana orang yang baik, orang yang setia, orang yang menghormati orang lain, orang yang selalu memberi diri untuk mendengarkan suara Tuhan, kapan, di mana saja pun harus siap sedia untuk melaksanakan perintah Tuhan. Sama seperti Samuel. Ketika Samuel mendengar, disitulah Tuhan berkata kepadanya. Boleh kita baca di ayat yang 10. Apa yang akan Tuhan sampaikan kepada Samuel? Tentu ini adalah rancangan Tuhan yang harus dilakukan oleh Samuel. Bagaimana Tuhan akan mengubah atau memberikan kuasanya kepada bangsa Israel. Orang-orang pilihan Tuhan seperti Samuel sudah Tuhan pakai dan akan dibekali untuk melaksanakan misi Allah bagi bangsa Israel. Jadi di hari Minggu ini, adik-adik kita yang setia mendengarkan firman Tuhan, dia akan mendengar dan melakukan firman itu. Orang yang melakukan firman Tuhan akan selalu dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Akan selalu dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran itu sendiri. Apakah adik-adik kita bersedia mendengarkan firman Tuhan? Pasti bersedia. Karena apa? Firman Tuhan itu akan menyelamatkan jiwa dan raga kita. Orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan tidak pernah menghargai pemilihan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Adik-adik kita sudah dipilih oleh Tuhan menjadi anak Allah. Orang yang sudah dipilih, dengarkan firman Tuhan itu yang menuntun kita, yang menggiring kita, yang mengajar kita, dan membekali kita untuk melakukan satu perkara yang besar dalam penyertaan Tuhan. Sama seperti Samuel juga. Kalau kita bandingkan dengan bacaan remaja di kitab Kolose pasal 2, pengajaran itu sangat penting. Pengajaran itu boleh diterima kalau ada orang yang mau mendengarkan. Samuel menjadi anak yang bertumbuh, yang hebat di mata Tuhan. Karena dia mau mendengarkan firman Tuhan. Karena dia mau mendengarkan perintah Tuhan. Karena dia mau mengikut panggilan Tuhan dalam dirinya.
Ayo adik-adik kita juga sekalian, kita bawa melalui pelayanan kita di hari Minggu ini. Baik di anak tanggung, anak remaja, bagaimana mereka melihat sosok Samuel yang mau mendengar. Anak-anak remaja kita juga, anak tanggung, anak kecil, balita dan sebagainya. Mereka kita giring untuk setia mendengar. Kapasitas manusia untuk dapat mendengar, apalagi anak-anak remaja, anak tanggung dan lain sebagainya, paling lama 15 menit. Lebih dari itu sudah tidak bisa konsentrasi lagi. Bagaimana pelayan KKR mengoptimalkan waktu yang 15 menit ini agar mereka diberkati, agar mereka dibekali untuk setia mendengar, sama seperti Samuel. Samuel zaman sekarang adalah orang-orang pilihan Tuhan. Mari persiapkan Samuel masa kini untuk bekerja, menyatakan satu kebesaran perintah Tuhan di dalam hidup mereka. Selamat mengikuti ibadah di hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur atas segala lawatan dan pertolongan-Mu Tuhan. Mampukan setiap pelayan KKR untuk dapat menyampaikan suara kebenaran firman Tuhan di ibadah KKR minggu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.